Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi menjelang siang mahasiswa semua. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa di mata kuliah Hukum Perdata 3. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita sampaikan dulu rasa syukur kita, juga segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat rezeki, juga kemampuan serta kemauan untuk hadir di perkuliahan hari ini. Juga tidak lupa juga kita sampaikan salam hormat kita dan sholawat kepada satu-satunya junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hari ini kita akan membahas tentang perikatan atau perjanjian atau kontrak, ya macam-macam istilahnya yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Hukum perikatan diatur di buku ketiga bergelap Wetboek KUH Perdata dengan judul Van Verbintenissen atau Verbintenisrel. Bahasa Belanda ini lebih mudah dari bahasa Inggris sebab pronunciation-nya, cara pengucapannya itu sama persis dengan penulisan. Jadi Van Verbintenissen memang begitu tulisannya ya, sesuai dengan pengucapannya. Atau Verbintenisrel. Istilah Verbintenisrel diartikan berbeda-beda, diterjemahkan berbeda-beda ya oleh para pakar hukum. Ada yang menerjemahkannya sebagai hukum perutangan, ada yang menerjemahkan sebagai hukum perjanjian, ada juga yang menerjemahkannya sebagai hukum perikatan, ada juga yang hukum kontrak, ya. Jadi macam-macam terjemahannya. Kita lihat di buku ketiga BW, ini mahasiswa harus punya semua ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan. Sudah jelas ya, berarti hukum perdata 3 memang endingnya adalah bisnis dalam lapangan hukum harta kekayaan ya. Nah itu kan berarti hukum perdata 3 baik hukum perjanjian maupun hukum jaminan ini hubungan hukum antara para pihaknya bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena itu juga semester depan sebagai konsistensi dari hukum perdata 3 mahasiswa akan menerima hukum dagang. Nah ini jelas ya, hukum dagang memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah di garis bawahi dua pihak ini artinya kita juga akan membahas subjek hukum dari perikatan ya. Subjek hukum dari perikatan atau perjanjian ini adalah para pihak. Siapa saja para pihaknya? Para pihak ini sebutan untuk para pihak dalam hukum perjanjian sangat bergantung pada jenis perjanjiannya. Kalau perjanjiannya jual beli, maka para pihaknya sudah pasti penjual dan pembeli. Kalau kalau perjanjiannya sewa menyewa, maka sudah pasti para pihaknya adalah pemilik barang dan penyewa. Kalau perjanjiannya hutang piutang, maka sudah pasti para pihaknya adalah kreditur dan debitur. Jadi sebutan untuk subjek hukum dalam hukum perjanjian itu betul-betul mengikuti jenis perjanjiannya. Nah, sekarang saya mau tanya. Pada Dedi Sofyan. Dedi Sofyan,
Apabila perjanjiannya adalah perjanjian jual beli, pihak satunya siapa, pihak duanya siapa? Ini pihak satu adalah penjual, pihak dua juga pembeli, Bu. Ya, betul. Begitu, bukan? Ya, pihak satu adalah penjual, pihak dua adalah pembeli. Kalau perjanjiannya sewa menyewa, sekarang ke Siva Delia. Kalau perjanjiannya sewa menyewa, pihak satunya siapa, pihak duanya siapa? Halo Siva, are you there? Tidak ada. Alpenaria. Alpenaria menyimak kuliah tidak? Risma? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Alpenaria. Kalau perjanjiannya sewa menyewa, pihak satunya siapa, pihak duanya siapa? Halo? Ya, Bu. Ya. Izin menjawab, Bu. Ini kok malah Izin di-unmute. menjawab, Bu. Ya, Siva boleh. Silakan. Pihak pertamanya penyewa, pihak keduanya pemberi sewa. Pihak pertama siapa? Agak keras Penyewanya, suaranya. penyewanya sendiri, Bu. Penyewa yang menjadi pihak pertama, pihak keduanya yang pemberi sewa. Ini ada perjanjian sewa menyewa antara Bu Nizla dengan Siva. Bu Nizla punya rumah, sewa menyewa rumah ya. Bu Nizla yang pemilik rumahnya, Siva yang menyewa. Pihak satunya Bu Nizla atau Siva? Pihak satunya saya, Pihak keduanya? Bu Nizla. Sorry, Ibu. Ya. Sorry, Bu. Pihak pertamanya Bu Nizla, pihak keduanya Siva. Kenapa begitu? Kenapa pihak satunya Bu Nizla? Karena Bu Nizla yang Karena Bu Nizla yang menyewakan rumah tersebut untuk saya tinggali gitu, dan saya bertanggung jawab atas pembayaran setiap tahunnya ke Bu Nizla. ya. Kenapa Bu Nizla yang jadi pihak kedua? Kenapa Bu Nizla yang jadi? Jawaban Siva betul ya. Jawaban Dedi Sofyan betul. Kenapa Bu Nizla yang jadi pihak pertama? Siva? Karena kenapa pihak pertamanya bukan Siva? Kenapa pihak keduanya Bu Nizla? Hati-hati nih, salah menentukan para pihak menyebabkan perjanjian tidak sah. Ini gawat ya, akibat hukumnya. Dedi Sofyan bisa jawab, kenapa, kalau Dedi kan tadi perjanjiannya jual beli ya, kenapa Bu Nizla, perjanjian jual beli rumah. Bu Nizla jual rumah, Dedi beli rumah. Pihak satunya Bu Nizla, pihak duanya Dedi. Kenapa pihak satunya Bu Nizla, kenapa pihak duanya Dedi? Mungkin kalau Bu Nizla sebagai penyedia barang atau jasa atau layanan, sedangkan pihak keduanya itu adalah konsumen gitu. Ya. Begitu kan? Ya, hampir benar ya. Kenapa pihak satu itu Bu Nizla? Pihak satu selalu pemilik barang. Apapun bentuk barangnya. Jadi kalau Bu Nizla bikin perjanjian jual beli rumah dengan Dedi, maka pihak satunya adalah pemilik rumah, penjual. Pihak kedua adalah pembeli. Kalau Bu Nizla membuat perjanjian sewa menyewa rumah dengan Siva, maka sebagai pemilik rumah, Bu Nizla harus pihak pertama. Sedangkan pihak kedua adalah penyewa. Bagaimana kalau perjanjiannya hutang piutang? Risma, pihak satunya siapa, pihak duanya siapa?
Pihak satunya ingin mengutang, Bu. Pihak satunya, saya kok Yang kekecilan nih, padahal udah pakai speaker nih. Pihak satunya adalah yang ingin mengutang, Bu. yang ingin mengutang. Pakai nama aja ya, biar mudah ya. Ada perjanjian hutang piutang antara Bu Nizla dengan Risma. Risma mengajukan pinjaman ke Bu Nizla 100 juta. Bu Nizla kasih 100 juta ke Risma. Pihak satunya siapa? Bu Nizla atau Risma? Risma, Bu, yang ingin mengutang. Risma. Dedi, betul ini jawabannya? Jawabannya salah, Bu. Enggak, Kenapa maksudnya salah? gini. Salahnya di mana? Karena si pemberi utang itu adalah pihak pertama karena dia memiliki uang, dan Risma itu pihak itu kedua. Jawabannya. Ya. Pihak pertama selalu pemilik barang. Sebagai orang yang meminjamkan uang, maka Bu Nizla yang punya uang. Bu Nizlanya kreditur, dia harus pihak pertama. Risma pihak kedua, kenapa? Risma peminjam, debitur. Sampai sini jelas ya, ini dasar-dasar hukum perjanjian nih. Ada yang mau ditanyakan dulu deh? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan sampai nanti ya orang tua atau saudara atau tetangga, karena kita orang hukum, tolong dong bikinin surat kontrak rumah. Harus tahu dulu pihak satu siapa, pihak dua siapa, gitu ya. Pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa, itu dasar banget tuh. Kesalahan dalam menentukan para pihak menyebabkan perjanjian tidak sah. Kan gawat ya. Nah, oke, sampai sini saya anggap mahasiswa sudah paham. Yang kedua adalah objek hukum perikatan. Objek hukum perikatan, apapun bentuk perjanjiannya, mau itu jual beli, mau perjanjian sewa menyewa, mau hutang piutang, objek hukumnya adalah prestasi. Prestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan Kamus Hukum. Ini udah pada punya Kamus Hukum nggak ini? Wajib ya, mahasiswa Fakultas Hukum wajib punya Kamus Hukum. Prestasi dalam KBBI adalah pencapaian, achievement. Juara satu prestasi, gitu ya. Itu kalau menurut pemahaman masyarakat umum. Tapi kalau orang hukum, prestasi itu adalah janji. Janji atau prestasi diatur dalam 1234 BW. 1234 BW mengatur bermacam-macam bentuk prestasi. Yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Saya ulangi karena ini sangat penting. Ini merupakan dasar dari hukum perjanjian. Dan nanti di hukum jaminan ini sering disebut ya, sering disebut. Macam-macam prestasi diatur di 1234 BW. Yang pertama, prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu. Yang kedua, prestasi dalam bentuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, prestasi dalam bentuk tidak berbuat sesuatu. Sampai sini saya yakin tidak ada pertanyaan karena udah jelas. Nah, contohnya, prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu. Membayar harga. Membayar harga adalah janji dari pembeli. Sedangkan bagi penjual, janjinya adalah menyerahkan barang. Nah, coba saya tanya sekarang Akram.
Hadir, Bu. Oke. Dalam KUH Perdata Indonesia, mana yang lebih dulu terjadi perjanjian jual beli? Bayar harga dulu atau menyerahkan barang dulu? Menyerahkan barang dulu, Bu. Jadi kalau sudah menyerahkan barang, Bu. tidak dibayar, Waduh, nggak boleh dong, Bu. ya bukan itu jawabannya sebenarnya ya. Karena kita ketika orang hukum ditanya sesuatu harus berdasarkan dasar hukum. Nah ini PR ya buat mahasiswa. Peralihan hak atas barang menurut KUH Perdata Indonesia, beralihnya hak kepemilikan atas barang itu ketika membayar harga atau menyerahkan barang. Ini sangat penting, nanti di hukum jaminan ini menjadi perdebatan yang serius. Karena ada banyak sekali kesalahan praktek ya di masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang jaminan. Nah, memberikan sesuatu berarti ada bendanya. Ada bendanya. Kalau tadi perjanjian jual beli, misalnya jual beli mobil antara Bu Nizla dengan Akram, pihak satu sudah jelas penjual ya, Bu Nizla, pihak dua Akram sebagai pembeli. Janji dari pembeli adalah membayar harga mobil. Janji dari pihak penjual adalah menyerahkan barang. Dari sini saja sudah jelas bahwa peralihan hak milik terjadi ketika pembeli sudah membayar. Gitu ya. Nah, maka kalau barang sudah diserahkan, tergantung perjanjiannya ya, kesepakatannya gimana. Mau membayar harganya 2 termin misalnya, begini deh Bu Niza, saya hanya punya uang 30 juta, harga mobilnya 60 juta misalnya ya, second. Harga mobil 60 juta. Saya bayar dulu Bu Niza 30 juta. Apakah mobilnya harus diserahkan atau tidak ke pihak pembeli sangat bergantung pada kesepakatan. Tidak ada undang-undang yang mengatur ini. Nggak ada undang-undang jual beli. Ya, maka sepenuhnya patuh kepada 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian nomor 1, sepakat. Ini nanti kita bahas juga ya, sepakat. Jadi kalau sepakatnya, oke, 30 juta dulu, bulan depan 30 juta lagi, baru saya serahkan ya mobilnya. Atau bisa saja negosiasi, 30 juta dulu Bu Nisa, mobilnya mau saya pakai, mau saya sewakan. Supaya nanti saya bisa bulan depan dapat 30 juta dari hasil sewa mobil tersebut, saya bayar Bu Nisa di termin kedua. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian perjanjiannya begitu ya? Oke, nggak apa-apa. 30 juta sekarang, 30 juta lagi bulan depan, tanggal sekian. Nah, tanggal sekian itu Akram tidak membayar. Maka Akram sudah ingkar janji. Ingkar prestasi, ya, ingkar janji. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa hukumnya wan prestasi. Sebagai pihak yang dirugikan, Bu Nizla mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Akram. Nah, jadi jangan sampai wan prestasi ya, jangan sampai ingkar janji. Ini untuk berbuat sesuatu. Contoh yang bentuk prestasi yang kedua adalah berbuat sesuatu. Contoh, memperbaiki barang yang rusak.
atau membongkar bangunan atau membangun rumah. Di sini tidak ada benda yang diserahkan. Tetapi bentuknya adalah berbuat sesuatu. Artinya jasa. Misalnya, Bu Nizla membuat perjanjian renovasi rumah dengan Siva. Bu Nizla yang punya rumah, Siva kontraktornya. Nah, sudah jelas ya, pihak satunya siapa, pihak duanya siapa. Ini sudah dipahami semua. Saya anggap mahasiswa sudah paham semua ini. Pihak satu siapa, pihak dua siapa. Tidak ada barang yang diserahkan dari Siva kepada Bu Nizla, dari Bu Nizla kepada Siva. Tapi berbuat sesuatunya dalam bentuk pemberian jasa. Iya, benar. Jasa. Gitu ya. Sudah jelas ya kalau yang ini ya. Saya anggap ada pertanyaan dulu nggak sampai sini sebelum kita masuk ke bentuk prestasi yang ketiga. Ya, tidak ada pertanyaan. Yang ketiga, bentuk prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu. Contoh, untuk tidak mendirikan suatu bangunan. Contoh yang lain, untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Saya jabarkan ya contohnya. Bu Nizla membuat perjanjian sewa menyewa tanah dengan Gultom. Pihak satunya siapa? Pihak pertama siapa? Pihak kedua siapa? Gultom. Pihak satunya ibu, Bu. Pihak Pihak kedua baru saya, Bu. Ibu, Bu Najla. Bu Nizla sebagai pemilik tanah. Ya. Pihak kedua Gultom sebagai penyewa tanah. Nah, ini udah paham semua berarti ya, mahasiswa ya. Betul. Dalam salah satu pasal dalam perjanjian sewa menyewa tanah disebutkan bahwa pihak pertama melarang pihak kedua membuat bangunan baik permanen maupun semi permanen di atas tanah milik pihak pertama. Artinya pihak kedua dilarang membuat bangunan di atas tanah milik pihak pertama. Kemudian Gultom sebagai pihak kedua, sebagai penyewa, mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah tersebut. Maka Gultom sudah melakukan apa? Pohon prestasi, Bu. Ya, betul. Gultom sebagai penyewa, sebagai pihak kedua sudah ingkar janji. Maka alih-alih pihak pertamanya senang, ada bangunan di atas tanahnya ya nggak usah keluar uang nih. Udah ada bangunan. Dia justru marah dan merasa dirugikan. Karena kita negara hukum, maka apabila kita merasa dirugikan atas perbuatan seseorang atau atas perbuatan negara, kita punya hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Baik kepada orang maupun pada negara. Kalau ke negara, pengadilan tata usaha negara ya. Kalau orang ke pengadilan negeri. Nah, jadi ini sudah jelas. Tadi contoh yang kedua, saya menyebutkan untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Mahasiswa di sini ada yang punya usaha, ada yang berwirausaha, silakan bersuara. Mau saya jadikan contoh.
Ini kalau tidak dengan contoh sulit nanti pemahamannya. Ada yang punya usaha? Masa nggak ada? Udah Bu, ada saya Bu. Fazri usahanya apa? Sembako Bu. Sembako. Fazri punya merek dagang tertentu untuk sembakonya? Enggak sih Bu, kayak sembako sehari-hari kayak gas, beras gitu Bu. Oh, bukan memproduksi barang tertentu ya? Bukan ya? Iya, bukan Bu. Oke. Baik, saya kasih contoh dari saya sendiri deh. Saya adalah salah satu Dewan Pembina UMKM Karangtengah. UMKM Karangtengah sudah berhasil membuat sebuah produk namanya minuman kesehatan dari buah berenuk. Kami sudah mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nama merek dagang kami Pahala 08. Kenapa Pahala 08? Karena produksi buah berenuknya di Jalan Pahala 08. 08 ini nama RT, gitu ya. Jadi merek dagang kami Pahala 08. Tetapi walaupun kami sudah memiliki merek dagang, sertifikat merek dagangnya juga sudah ada dari Dirjen HKI, tetapi kami membebaskan pembeli untuk branding sendiri. Kenapa begitu? Sebab UMKM ini fokusnya pada profit dulu. Karena untuk mengurus perizinan ini dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari hasil penjualan minuman berenuk kami sisihkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan izin edar BPOM. Gitu ya. Ya, salah satu syarat izin edar BPOM itu produksi UMKM-nya harus terpisah dari dapur rumah tangga. Jadi kan otomatis kami harus menyewa tempat ya, menyewa tempat menjadi rumah produksi. Nah, jadi intinya kita fokusnya pada profit dulu. Banyak pembeli yang ingin menggunakan mereknya sendiri untuk minuman buah berenuk. Nah, itu kami bebaskan, silakan. Pembeli dengan jumlah pembelian 30 botol itu boleh branding sendiri. Ya, dia mau nempel stiker sendiri gitu. Bukan mereknya Pahala 08, tapi merek yang lain. Yang menurut dia lebih oh, ini 10 menit lagi, nanti kita sambung lagi ya. Bentar. Ya. Ini nggak mau pergi. Oh, masih ada waktu berapa ini? 9 menit ya? Ya. Selesai nih insya Allah. Habis ini saya mau siap-siap penuntukan KKN. Ya, tadi dikatakan bahwa pembeli dalam jumlah minimal pembelian 30 botol itu boleh branding sendiri. Dalam klausula perjanjian jual beli minuman berenuk, minuman berenuk ini ya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat LP3M UMT ya. Jadi udah jadi binaan UMT. Kalau nggak salah saya udah pernah sharing itu, sharing video YouTube-nya ya. Nanti saya sharing lagi. Sudah tersedia di Koperasi UMT ya, sekalian promosi. Nah, sudah tersedia di Koperasi UMT, di UMT Pusat, di tempat parkir motor. Nah, nanti ada tulisannya Depo Aisyah. Nah, itu ada berenuk di situ. Harganya 20.000 per botol. Ya, nggak apa-apa promosi ya. Promosi produknya UMT. Nah, maka boleh pembeli ngasih merek dagang sendiri. Dalam perjanjian jual beli dengan pembeli yang mau branding sendiri, itu kami
mengatur dalam sebuah klausula, dalam sebuah pasal bahwa pihak pembeli, pihak kedua diberikan hak untuk menggunakan merek dagang sendiri. Sepanjang merek dagang tersebut, satu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini yang menjelaskan tidak menggunakan merek dagang tertentu. Kenapa kami cantumkan itu? Karena ada beberapa simbol atau logo yang biasanya jadi merek ya. Kalau Nike kan ada centang satu tuh ya, itu Nike tuh. Kalau Adidas 3 garis. Nah itu kan merek tuh dalam bentuk logo. Karena ada simbol yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan itu belum dicabut oleh pemerintah. Jadi jangan sampai karena pembeli itu kami bebaskan untuk menggunakan merek dagang sendiri, pembeli menggunakan logo Palu Arit. Tahu kan logo Palu Arit ya? Itu kan simbol dari komunis. Yang sampai sekarang berdasarkan TAP MPRS, kalau nggak salah nomor 25 tahun 1965, nanti dicek lagi ya. Organisasi Partai Komunis Indonesia dan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Jadi semua penggunaan simbol, logo, semboyan dilarang di Indonesia. Maka kita nggak mau produk kita yang prosesnya susah payah, ya perizinan dan susah payah, oleh pembeli dikasih logo Palu Arit. Ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jangan sampai nanti kami ikut diproses ya. Karena dianggap sebagai pendukung atau penyerta, mendukung terjadinya tindak kejahatan. Wah, ini gawat. Nah, kami juga nggak mau produk minuman kami itu bertentangan dengan syariat Islam. Contoh, pemberian merek dagang yang menamakan buruk pada makanan dan minuman. Saya lihat sendiri, di pinggir-pinggir jalan itu ada namanya nasi goreng setan. Mie goreng kuntilanak. Ini anak apa gitu ya. Itu dalam hukum Islam tidak boleh memberikan nama buruk pada makanan dan minuman. Tujuannya untuk menarik perhatian pembeli. Tapi orang berdagang itu kan tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal halal dan haram. Kami nggak mau produk kami yang halal dari awalnya, terbukti kami sudah memegang sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia ya, Kota Tangerang. Ngurusnya di situ tuh, di samping Al-Azom. Untuk UMKM gratis ya. Gratis. Kalau nggak bayar ya 2 juta. Tapi saya nggak tahu itu program gratisnya masih ada apa enggak tuh untuk UMKM. Nah itu di samping Al-Azom kalau mengurus sertifikat halal MUI. Nah jadi kami nggak mau dipakai nama-nama buruk untuk produk minuman berenuk. Nah ini untuk mahasiswa yang buka wirausaha atau akan membuka wirausaha, pahami dulu ya ilmu berdagang. Kita betul-betul ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah melarang pemberian nama yang buruk pada makanan dan minuman, ikuti. Masih banyak nama-nama yang baik, yang mengandung doa. Kenapa bukan nasi goreng sakinah, misalnya? Mie goreng mawadah. Kue tiaw warohmah. Kan bagus artinya. Sekaligus menunjukkan ciri Islamnya. Wah ini udah pasti halal nih. Pakai nama Islam. Gitu ya. Saya terus terang bukannya tertarik, malah menghindar kalau ada nama-nama yang buruk. Sambal setan. Waduh ini apa gitu ya. Nah itu ya jangan sampai menamakan buruk pada makanan dan minuman. Itu contoh ya. Contoh tidak menggunakan merek dagang tertentu. Sampai sini ada pertanyaan, masih ada waktu 3 menit.
Seharusnya banyak ini pertanyaannya, karena banyak sekali yang perlu ditanya ya. Ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Akbar, silakan. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya Ibu ingin membeli sesuatu kayak melihat dari nama-namanya ya. Ya, Itu Bu, kalau misalnya kita memberikan nama usaha kita seperti kayak misalnya nih, saya ingin membuka usaha kopi gitu. Tapi saya memberikan nama namanya tuh COVID-19. Karena kan kita lagi diinin COVID-19. Jadi saya ingin memberi nama tuh COVID-19, apa itu baik atau tidak ini menurut Bu, syariat boleh Islam? kita bilang. Ya, kalau menurut syariat Islam pakai namanya yang baik. COVID-19 itu adalah nama virus yang harus kita hindari. Kalaupun Akbar mau memberikan nama COVID-19, tulis saja anti COVID-19. Cafe anti COVID-19. Artinya orang-orang yang gitu. mau masuk sana ya, dia harus patuh pada protokoler kesehatan. Gitu. Jadi ini kafe yang anti COVID. Oh iya baik. Itu lebih bagus lagi. Ya, Jadi ya, begini, ya. dalam menamakan merek dagang itu nasi goreng setan, sambal setan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nggak ada di undang-undang merek bahwa pelaku usaha itu dilarang menamakan merek dagangnya dengan nama-nama yang buruk menurut Islam. Yang dilarang itu menamakan merek dagang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dilarang. Maka nggak dilarang nasi goreng setan ya. Itu menurut undang-undang negara nggak dilarang, tapi menurut hukum Islam dilarang. Gitu ya. Jadi kita dua nih klausulannya. Kalau untuk berenuk tidak bertentangan dengan peraturan berlaku, dua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita mau dua. Gitu. Jadi pembelinya ya mikir. Pembeli itu pasti minta penjelasan. Ini maksudnya apa sih? Ya kita jelaskan. Nggak boleh ya Bu, Pak, pakai simbol palu arit, pakai ideologi komunis, gitu ya. Dan nggak boleh menamakan produk berenuk itu dengan nama-nama yang buruk menurut Islam. Walaupun boleh, menurut hukum negara boleh. Ya, sekali lagi berdagang tidak hanya soal untuk rugi, tapi juga soal halal haram dan barokah